Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Prodi S2 PAUD UNESA dalam mata kuliah Literasi Digital Anak Usia Dini. Nah, dalam konten kali ini kami akan membahas sebuah topik, yakni menyikapi dampak positif dan tantangan media digital bagi anak usia dini. Anggota kelompok dari kelompok 2 di sini ada saya, Laila Tunazar dengan NIM 003. Kemudian ada Bu Rifatul Aliyah dengan NIM 006 dan juga ada Bu Hanifah Ayurat Naningsih dengan NIM 014. Nah, teman-teman, dalam konten kali ini kami akan membahas tentang dampak positif dan tantangan media digital bagi anak usia dini. Untuk itu, teman-teman simak video kami sampai akhir ya. Media digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga di kalangan anak-anak. Sekarang banyak sekali berbagai platform digital yang dapat digunakan untuk anak-anak sebagai pembelajaran. Ada platform digital seperti aplikasi edukasi, kemudian buku elektronik, dan juga video pembelajaran. Nah, platform tersebut dapat memberikan peluang baru dalam meningkatkan literasi anak usia dini. Berbagai artikel juga menyoroti tentang dampak dari media digital. Untuk itu, di sini kami akan membahas dampak-dampak positif serta tantangan dari media digital. Pada slide kali ini, saya akan membahas tentang pengaruh positif media digital. Di antaranya, yang pertama yakni meningkatkan keterampilan kognitif. Jadi, media digital itu bisa juga kita gunakan untuk meningkatkan keterampilan kognitif anak. Hal tersebut disampaikan dalam penelitian Miranda tahun 2022, yakni ketika anak diberikan aplikasi edukatif seperti pengenalan pola, pengenalan angka, dan juga pengenalan huruf dapat meningkatkan keterampilan kognitif anak, mulai dari kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan juga meningkatkan memori anak. Selanjutnya, ada juga penelitian dari Bieber tahun 2024 yang menyatakan bahwa pemberian konten-konten digital yang berkualitas tinggi dapat juga meningkatkan keterampilan kognitif anak, mulai dari meningkatkan literasi, meningkatkan numerasi anak, meningkatkan memori anak, serta perhatian anak. Pengaruh positif media digital selanjutnya yakni meningkatkan literasi membaca. Hal tersebut disampaikan dalam penelitian dari Lee tahun 2024 dan juga Rizkia tahun 2022. Ada beberapa media yang dapat kita gunakan seperti audiobook dan cerita interaktif untuk memperluas kosakata anak. Dengan aplikasi membaca yang interaktif dengan fitur audio dan animasi, itu dapat menarik perhatian anak, kemudian dapat meningkatkan pemahaman teks pada anak. Pengaruh positif media digital selanjutnya yakni meningkatkan keterampilan sosial anak. Hal tersebut disampaikan dalam penelitian dari Saleha tahun 2022 dan juga Budiarti dan Yasmin tahun 2023. Kita dapat menggunakan media digital untuk memungkinkan anak berinteraksi dengan temannya. Ada beberapa platform seperti permainan online ataupun aplikasi kolaboratif yang dapat digunakan anak untuk bersosialisasi dengan temannya. Aplikasi kolaboratif tersebut dapat digunakan anak untuk belajar berbagi, bekerja sama, dan juga melakukan komunikasi dengan temannya. Selanjutnya, ada juga rekan saya, Bu Hanifah, yang akan menyampaikan pengaruh positif lainnya. Presentasi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai pengaruh positif media digital. Pengaruh positif selanjutnya yaitu memperluas pengetahuan. Anak-anak dapat mengakses informasi yang lebih luas melalui media digital. Dengan adanya media digital dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan anak tentang dunia digital yang semakin penting, apalagi dalam era digital saat ini. Media digital dapat mengenalkan anak-anak pada sumber-sumber pengetahuan digital, contohnya seperti buku elektronik, aplikasi digital, dan konten multimedia yang dapat membantu anak memperluas wawasan mereka. Ini selaras dengan penelitian Bieber 2024 dan Rizkia 2022 yang mengatakan bahwa media digital dapat memperkenalkan anak pada keberagaman budaya dan memperluas pengetahuan. Pengaruh positif media digital selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan multitasking. Media digital dapat melatih anak untuk mengelola beberapa tugas secara bersamaan.
Dalam penggunaan teknologi digital, anak-anak seringkali dihadapkan dengan tugas-tugas yang memerlukan kemampuan multitasking. Dengan meningkatkan wawasan pengetahuan tentang teknologi, anak-anak dapat belajar mengelola beberapa tugas sekaligus dengan efektif, yang dapat bermanfaat dalam situasi belajar maupun kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu permainan edukatif yang meminta anak untuk menyelesaikan beberapa misi dalam waktu tertentu. Ini selaras dengan penelitian Kelman Saurs yang mengatakan bahwa anak-anak belajar mengelola waktu dan multitasking melalui penggunaan perangkat digital. Pengaruh positif selanjutnya yaitu menstimulasi imajinasi dan kreativitas. Cerita digital yang menarik dapat merangsang imajinasi dan mendorong kreativitas anak. Contohnya seperti buku digital bergambar yang seringkali menyajikan cerita dengan visual yang menarik dan interaktif. Dengan adanya itu dapat merangsang imajinasi, mengembangkan kreativitas, dan memperluas kemampuan naratif mereka melalui pengalaman membaca. Penelitian Tarminingsih juga menyampaikan bahwa penggunaan media digital dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas, imajinasi, dan kemampuan naratif anak. Pengaruh positif selanjutnya yaitu memperkuat keterampilan komunikasi. Melalui penggunaan media digital, anak-anak dapat terlibat dalam interaksi yang memerlukan komunikasi verbal dan nonverbal. Hal ini dapat membantu mereka meningkatkan kemampuan bicara, mendengarkan, dan memahami pesan secara lebih efektif. Contohnya yaitu video pembelajaran dan aplikasi komunikasi. Selaras dengan penelitian Mauren 2020 dan Saleha 2022 yang mengatakan literasi digital meningkatkan keterampilan berbahasa dan komunikasi anak. Baik teman-teman, itu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi tantangan media digital akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Rifah. Kepada Bu Rifah, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Naza dan Mbak Hanifah. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu tentang tantangan media digital. Di mana penggunaan media digital itu juga membawa tantangan yang perlu diperhatikan. Dan diantaranya yang pertama, tentang paparan konten tidak sesuai. Di mana meskipun banyaknya aplikasi dan permainan digital, menemukan konten yang benar-benar edukatif dan sesuai untuk anak usia dini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua dan guru. Banyak aplikasi lebih fokus pada hiburan daripada pendidikan, sehingga sulit bagi orang tua untuk memilih yang terbaik untuk anak-anak mereka. Tanpa pengawasan yang tepat, anak-anak dapat mengakses informasi yang tidak sesuai dengan usia mereka. Ini memerlukan peran aktif orang tua dan pendidik dalam memfilter dan memilih konten yang aman bagi anak. Nah, itu adalah salah satu solusi yang bisa kita lakukan bagaimana anak-anak tidak terpapar konten yang tidak sesuai. Tantangan yang kedua yaitu keseimbangan antara digital dan interaksi fisik. Media digital dapat meningkatkan keterampilan sosial. Ada risiko bahwa anak-anak lebih banyak berinteraksi secara virtual daripada secara langsung atau tatap muka, di mana penggunaan media digital yang tidak terkelola dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak. Anak-anak yang lebih banyak berinteraksi dengan gadget daripada dengan orang lain dapat mengalami kesulitan dalam berinteraksi secara sosial. Hal tersebut dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berinteraksi dalam situasi sosial nyata. Maka penting bagi orang tua atau guru menciptakan keseimbangan antara penggunaan media digital dan aktivitas sosial dunia nyata. Jadi anak-anak sesekali diajak untuk keluar berinteraksi dengan teman sebaya, dengan saudara, dengan tetangga. Itu juga diperlukan agar keseimbangan antara digital dan interaksi fisik anak tersebut. Lanjut di tantangan yang ketiga, yaitu ketergantungan pada teknologi. Di mana media digital memiliki daya tarik yang kuat bagi anak-anak ya. Situasi tersebut dapat menyebabkan anak kecanduan. Anak-anak yang terlalu banyak menggunakan gadget berisiko mengalami penurunan dalam kemampuan sosial dan emosional, serta masalah kesehatan seperti obesitas akibat kurangnya aktivitas fisik karena sering duduk ya memperhatikan layar gadget tersendiri. Nah, ketergantungan pada media digital dapat mengganggu perkembangan fisik dan mental anak karena terlalu banyak waktu di depan layar dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan tidur dan kurangnya aktivitas fisik. Nah, untuk mengatasi hal ini, orang tua atau guru dapat menentukan pengaturan waktu yang bijak dalam penggunaan media digital. Jadi di sini anak diajak buat kesepakatan kapan anak bisa pegang gadget, kapan anak bisa untuk bermain di interaksi sosial ke teman-teman sebayanya, seperti itu. Lanjut di tantangan yang keempat yaitu literasi digital yang rendah. Nah, di sini masih dijumpai ya orang tua yang belum memiliki kemampuan literasi digital yang cukup untuk membantu anak-anak mereka menggunakan teknologi secara bijak. Nah, karena tanpa pemahaman ini orang tua akan kesulitan untuk memberikan bimbingan yang tepat dan mendukung anak-anak dalam menjelajahi dunia digital. Solusinya edukasi literasi digital untuk orang tua perlu ditingkatkan dan bisa saling sharing dengan orang tua yang lainnya. Itu dari 4 tantangan media digital yang bisa kita sampaikan.
lanjut, yaitu di kesimpulan dari paparan yang sudah kami sampaikan, maka media digital memiliki potensi besar untuk mempengaruhi literasi anak usia dini, terutama dalam pengembangan keterampilan kognitif, literasi membaca, dan sosial. Namun, tantangan seperti paparan konten yang tidak sesuai usia dan ketergantungan pada teknologi perlu diatasi dengan bijak. Dengan pengawasan yang tepat dan pemilihan konten berkualitas, media digital dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung perkembangan literasi anak. Terima kasih atas perhatian. Semoga paparan yang kami sampaikan tentang menyikapi dampak positif dan tantangan media digital bagi anak usia dini ini bisa memberikan informasi dan manfaat bagi para pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.